warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang tidak datang terlambat. Perkenalkan, sebelumnya saya asesor pertama Indah Sukulandari dan ini tempat saya. Asesor kedua Safira Eliana Devi. Di sini kami akan memandu kalian untuk melakukan RGB. Sebelumnya saya akan melakukan aksi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan kalian sebelum ada. Nama di Sawalda, Rali Putri, Nazwa Isdenia, Betoni Martin, semua sudah datang ya. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai peraturan apa saja yang harus kalian taati. Silakan. Oke, baik, saya akan menyampaikan beberapa peraturan selama proses LGB, yaitu yang pertama adalah setiap sesi tetap memakai masker. Kemudian yang kedua, waktu diskusi akan berlangsung selama 45 menit. Kemudian setiap peserta atau asesi bebas menyampaikan pendapatnya. Lalu di akhir dari sesi diskusi nanti akan diberikan selembar kertas untuk ditulis kesimpulan dari diskusinya. Lalu setiap asesi tidak boleh menyinggung sara. Dan yang terakhir adalah nanti saya sendiri sebagai asesor akan memberitahukan sisa waktu diskusinya. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah bisa. Selanjutnya mengenai kasus yang akan kalian bahas akan dijelaskan juga oleh rekan saya. Silakan. Baik, jadi kasus yang akan didiskusikan yaitu adalah dalam sebuah tim IT project, Syarif, seorang karyawan, itu mengetahui bahwa manajernya yang bernama Anto melakukan kecurangan, yakni memanipulasi data dari proyek yang sedang dikerjakan. Sehingga proyek yang sedang dikerjakan itu terlihat mengalami perkembangan yang baik. Namun, Syarif sama sekali tidak berani memberitahu manajernya tersebut karena merupakan atasannya. Sedangkan Anto sebagai manajernya terus melakukan hal tersebut atau terus melakukan manipulasi data. Menurut Anda, bagaimana sikap dari kedua karyawan tersebut? Lalu, apa solusi untuk permasalahan ini? Agar nantinya perusahaan tidak memperoleh kerugian karena hasil atau progres proyek tidak sebagus seperti yang dilaporkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, jadi dimulai dari sekarang. Menanggapi dari kasus yang tadi dibacakan, menurut saya sikap Syarif yang ketakutan dari bingung ini sangat wajar sekali ya yang dirasakan oleh saya, karena di kasus tersebut tadi Syarif adalah seorang karyawan biasa, sedangkan Anto yang seorang manajer adalah atasannya gitu. Jadi kan wajar kalau Syarif itu terlihat bingung dan ketakutan gitu buat melapor sikap atau manipulasi yang dilakukan oleh si manajer ini gitu. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Anto sebagai manajer tentunya salah banget dong ya, memanipulasi data perusahaan untuk terlihat proyek yang digaji, justru itu dapat membuat perusahaan itu mengalami kerugian. Saya juga menambah dulu ya. Kalau menurut saya, Syarif dan Ando itu sama-sama melakukan kesalahan. Pertama, Syarif yang dimana tahu bahwa Anto melakukan manipulasi, dia cuma diam. Terus Syarif juga tidak segera melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, hal ini tentunya akan menguntungkan si Anto ini, karena dia akan terus-menerus melakukan hal yang sama, dan ini tentu akan menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan. Saya juga ingin menanggapi. Jadi menurut saya itu Syarif dan Anto itu salah. Syarif itu membiarkan terus-menerus tindakan yang dilakukan manajernya si Anto, sehingga jatuhnya dia itu sudah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh si manajernya. Sedangkan Anto itu salah seharusnya, karena sebagai manajer dia itu memiliki tugas memantau dan dia juga bertanggung jawab atas proyek-proyek yang akan nantinya dilaporkan ke pemimpinnya. Dan sebagai ketua dari tim, seharusnya dia itu bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang nantinya akan diemban dan nantinya bakal dilaporkan. Kalau saya juga bisa menanggapi, menurut saya sikap Syarif ini dapat diwajarkan sih, karena pastinya sebagai karyawan dan menghadapi manajernya juga, pasti Syarif ini ketakutan dan kebingungan sih bagaimana sih caranya untuk melaporkan ini. Tapi menurut saya sikap yang
sebaiknya Syarif lakukan adalah ikut memberitahukan teman-temannya. Jadi mereka itu bergabung untuk memberitahukan bagaimana sebenarnya sikap si manajernya ini. Nah, saya ingin menanggapi pendapatnya Alda. Jadi jika apa yang dilakukan oleh Syarif itu diwajarkan karena rasa takut akan apa yang merupakan atasannya, ditakutkan Syarif itu malah ikut membantu atau bekerja sama dengan Anto agar tindakan kecurangan manajernya ini tidak diketahui oleh pihak lain, terutama oleh atasannya dan anggota lainnya. Saya agak kurang setuju dengan pendapatnya Najwa, karena menurut saya walaupun Syarif ini diwajibkan untuk ketakutan dan bingung bagaimana cara melakukannya, menurut saya belum tentu juga Syarif akan menjadi yang seperti itu juga sih, seperti manajernya. Dari Betanya sendiri apakah ada tanggapan? Kalau saya sih setuju dengan opini Mbak Reri, karena tentunya Syarif yang seorang staf di bawah Anto itu bisa jadi akan terancam jika dia melaporkan tindakan tersebut, dan sekalipun jika Anto tidak memberikan ancaman, kemungkinan besar Syarif juga belum tentu dengan tindakan Anto dengan kerjasama. Sebentar. Sepertinya lebih baik kita fokus ke masalah Anto sebagai manajer yang memanipulasi data daripada kesalahan Syarif yang sebenarnya tidak melapor kepada atasan atas perbuatan Anto ini. Karena bagaimanapun juga Anto sebagai manajer adalah pemimpin tim gitu kan, dan dibilang pemimpin tim, dia harusnya memberikan data yang positif kepada karyawan juga gitu. Saya ingin menanggapi, menurut saya kalau misalkan memang kita mau membicarakan posisi si manajernya sudah jelas salah, karena si Anto ini memanipulasi setiap progres yang dilakukan di proyek, yang mana yang pasti itu akan merugikan perusahaan. Saya seperti itu. Saya setuju dengan opini Mbak. Kalau saya sendiri, saya setuju dengan Alda dan Mbak, karena memang benar apa yang dilakukan manajer itu salah. Sudah sempat opini Alda, memang seharusnya sebagai manajer bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya dan menjadi tanggung jawabnya. Itu juga sebagai bentuk contoh yang memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dan lalu berdasarkan opini lagi, dia menjadi manajer melakukan manipulasi data karena dirinya dia nggak melakukan tugasnya dengan baik dan tidak bertanggung jawab, sehingga adanya miss dan membuat dirinya jadi melakukan kecurangan dari satu kesalahan lain yang akhirnya menimbulkan kesalahan lainnya. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Reri dan Mbak Najwa, kalau apa yang dilakukan Anto sebagai manajer ini sudah memperlihatkan sekali ya kualitas dirinya sendiri sebagai pemimpin. Dia tidak memberikan dampak yang positif, tidak mendorong karyawannya sendiri untuk berperilaku positif, lalu juga data-data dia tidak jujur, tidak tegas, dan juga tentunya tidak berintegritas pada pekerjaannya. Kalau dari anggota yang lain, apakah ingin memberikan tanggapan atau tambahan dari saya? Kalau saya seperti yang sudah saya katakan di awal, menurut saya lebih baik Syarif itu memberitahukan dulu kepada teman-teman atau rekan timnya bagaimana sebenarnya tindakan si manajer tersebut, nanti bersama-sama baru mereka melaporkan kepada yang pihak berwenang supaya Tidak seperti itu Mbak Reri, karena Syarif itu kan karyawan Syarif ini dia tuh ketakutan dan kebingungan gitu akan mau melapor atau tidak gitu ke atasannya, karena Antonya sendiri tuh pemimpin dia gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata dia bilang ke teman-temannya rekan tim yang seperti Mbak Rani bilang, kalau misalnya ternyata ada rekan tim yang pro atau bersekongkol dengan si Anto ini bagaimana gitu. Tapi saya sendiri setuju dengan Mbak Rani, karena Syarif itu seharusnya melaporkan hal tersebut kepada rekan timnya jika dia bisa berani melaporkannya kepada atasannya langsung. Dan atas pelanggaran yang dilakukan oleh manajer, solusinya adalah dengan pimpinan berusaha mengkaji persoalan secara detail terhadap progres yang dilakukan oleh manajer dan memastikan bahwa proses proyek yang dilakukan itu apakah sudah benar atau ada kekurangan dari manajer tersebut. Pimpinan itu seharusnya melihat terlebih dahulu seberapa besar sih efek yang ditimbulkan dari kecurangan yang dilakukan oleh manajer ini. Saya izin menanggapi. Kalau saya setuju dengan Mbak Najwa, karena kalau kerugian yang ditimbulkan itu kecil atau jika manajer baru melakukan manipulasi sekali, mungkin pimpinan perusahaan akan memberikan surat peringatan 1-2 biar Syarif dapat memperbaiki sikapnya. saya setuju sih dengan tanggapannya Mbak Betani ya. Dan menurut saya jika
sudah dilakukan SP1 dan 2 namun manajer tersebut tetap melakukan manipulasi dan ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau bahkan menjurus ke arah korupsi, menurut saya tindakan yang sebaiknya diambil adalah cut off manajernya lalu atau enggak menurunkan jabatannya sebenarnya. Mohon maaf, kali 5 menit lagi ya. Kalau tadi menurut Mbak langsung di cut off atau menurunkan jabatan ya, saya ingin menambahkan kalau menurut saya juga dari SP1 sampai 2 Anto sebagai manajer tidak berubah pada waktunya di SP3 kita bisa dipecat atau mungkin dipindah ke cabang lain serta diturunkan jabatan. Seperti itu. Baik, waktunya sudah habis. Ini kertas untuk memberikan kesimpulannya. Jadi bagaimana ini kesimpulannya dapat kita ambil hari ini? Kalau saya mendengar dari diskusi yang pertama saya ambil mungkin Syarif seharusnya jika dia ketakutan atau kebingungan dia dapat melapor ke teman sebelumnya, jadi melaporkan aliansi ya gitu, melaporkan atau bareng-bareng gitu ke atasan. Oke. Lalu untuk tindakan kepada manajernya, kira-kira? Ya, sama sih. 1 sampai 2 ya. Udah lihat progresnya. Sabrina? Terima kasih untuk semua asesi. Silakan untuk keluar ruangan. Kita mulai dari Mbak Alisa dulu kali ya. Iya. Oke. Jadi tadi gimana Mbak Ida? Sesuai CV-nya sih benar ya, leadership-nya bagus, influence kadernya juga bagus, collaboration-nya juga dapat sama yang lain tadi, planning organizing-nya lumayan, interpersonal communication-nya juga bagus, cuman kurang di empowering people. Jadi tadi kalau saya coba kasih tambahan ya, tadi juga sekilas saya lihat emang Mbak Alisa tuh kurang kayak apa yang memberanikan orang lain untuk ngasih opini juga. Terus tapi kalau untuk dari critical thinking-nya kayak identifikasi masalah itu bagus sih, soalnya tadi Mbak Alisa juga yang pertama ngasih pendapat Yang ngarahin buat nggak fokus sama oh iya ya kan? tadi ya. Iya. Bagus sih sejauh ini, cuman itu empowering people-nya emang kurang. Iya, kurangnya di bagian itu ya berarti. Leadership-nya bagus, cuman empowering di dalam leadership-nya tuh kurang empowering people aja ya. Dari CV-nya juga bagus sih, education-nya menarik, Jadi saya juga udah sempat baca. work experience-nya juga banyak. Iya, work experience. Ya, bisa lah. Iya, berarti untuk Mbak Alisa di simulasi LDB ini emang bagus ya untuk jabatan IT project manager. Tadinya ke Mbak dulu kan. Kalau Mbak Reli, saya lihat tadi kalau dari critical thinking-nya itu tuh bagus juga karena dia tuh kayak nggak langsung setuju gitu sama opini orang, tapi dia juga menyampaikan opininya sendiri. Terus juga tadi kalau dilihat dari segi empowering people-nya, dia juga apa ya, ngajak orang lain untuk memberikan opini. Terus tadi di kesimpulan juga dia yang nanya ke yang lain itu kesimpulannya gimana kayak gitu. Terus dari interpersonal communication-nya, gimana dia berinteraksi sama orang lain atau dia nanggepin atau menghargai pendapat orang lain, itu tadi kelihatan kayak sering menganggukkan kepala kayak gitu. Walaupun dari CV-nya masih bagus Mbak Alisa, tapi skill-nya terlihat lebih kepada Mbak Alisa untuk empowering people-nya. Iya tadi kompetensinya lebih terlihat Mbak Reli lebih bagus gitu.
Terus dari segi apa ya, kalau dari dia juga bisa mempengaruhi apa sih orang lain sih dalam memberikan opini kayak gitu. Kolaborasinya juga tadi cukup bagus ya. Iya, collaboration-nya bagus. Kayak tadi juga apa ya? Pokoknya ya opininya gitu Selalu berbeda sama yang lain ya, dia punya pemikiran sendiri. iya, tapi dia juga menerima orang lain, Iya. apa opini orang lain. Nah, kita lanjut ke Mbak Betani. Oke. CV-nya sih masih belum terlalu seperti nggak ada yang baru. Masih Iya. pengalamannya juga Kurang. lumayan, iya tapi masih kurang. Iya, dibandingkan sama Mbak Mbak Relia sama Mbak Alisa. Iya. Dia juga critical thinking-nya kurang sih, kayak lebih banyak yang pasif, lumayan pasif. Iya, soalnya kayak tadi ditanya sama Mbak Najwa, dia tuh diem atau enggak, dia apa kayak setuju aja gitu ya sama opini orang lain. Dia terlalu ngikutin opini orang lain, nggak punya sendiri. Yang people-nya juga nggak ada juga sih. Jadi menurutku yang kayak si Andersnya juga sih, kolaborasinya karena dia pasif juga biasa aja. Planning organizingnya nggak ada sama sekali. Nggak ngasih planning sama sekali buat solusi permasalahan yang tadi dibahas kasusnya. Dikit sih, dikit ya, Iya. kurang dikit. Interpersonal komunikasinya juga jelek karena jarang ngasih pendapat. Dan mungkin dari collaboration-nya agak lumayan ya dibandingkan aspek lainnya gitu. Ya, Mungkin karena pengalamannya juga yang pengalamannya masih kurang sih. Terus mungkin yang terakhir untuk Mbak Najwa ya, oleh yang tadi saya observasi itu, kalau dari critical thinking itu bagus karena tadi dia bisa menyanggah atau menanggapi opini orang lain. Iya, benar. Terus kalau dia memberikan orang lain untuk menyampaikan pendapat, tadi Mbak Najwa yang paling ini ya. Iya, kan yang paling kayak ngajak orang lain juga. Iya. Menghargai pendapat orang lain juga kelihatan tadi. Iya, sering nanya kayak kan yang tadi siapa yang pasti Mbak Betani. iya itu kan diem, nah Iya. itu Mbak Najwa nanyain gitu, Ngajak aktif gitu iya ya. ngajak aktif. Terus dari aspek-aspek lainnya juga bagus sih, cuma dalam apa ya, kalau misalkan dia pendapat dia itu kurang bisa masih apa ya, pengaruh orang lain gitu. Orang lain jadi nyangka ke dia gitu ya. Iya, jadi kayak kurang bisa mempengaruhi anggota lain dalam memberikan argumen yang ini gitu. Berdasarkan dari opini dia. Kalau dari CV-nya, Ya bagus sih ya, walaupun nggak sebagus Mbak Alisa tadi. iya. Cuma memang masih di atas Mbak Mbak Betani. Mungkin yang dari sebenarnya yang lulus berarti untuk argumen oke, yang bagus untuk mungkin yang unggul di LGD ini Mbak Reli, Mbak Reli, Mbak Alisa, Mbak Alisa, sama Mbak Najwa. sama Mbak Najwa ya. Mbak Betani kurang unggul di LGD kali ya. Iya. Mungkin bisa kita lihat lagi dari simulasi-simulasi lain buat tentuin bisa nerima atau tidak untuk jabatan ini.